memerlukan Engkau ya Tuhan. Di tengah dunia yang makin gelap, terangi hati kami dan pikiran kami. Biarlah terang firman Tuhan menjadi terang bagi langkah-langkah jalan hidup kami. Urapi dan berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Kau jamah hati mereka, Kau tahu isi hati mereka dan kebutuhan mereka. Tuhan sendiri yang menolong mereka. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu Tuhan segarkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan, Kau sendiri yang memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu semata untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatunya, rancangan Allah dalam hidup kami, meneguhkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga firman itu berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat, mengubahkan hidup kami, sehingga setiap kami boleh dilihat oleh banyak orang yang menyukai dan banyak orang datang pada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom saudara, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Saya bersyukur saya berada bersama saudara, beribadah bersama dan melayani Tuhan. Terima kasih pada Ibu Gembala Senior, pada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan untuk melayani di tempat ini, khususnya di bulan keluarga. Apakah saudara tahu sepanjang bulan ini secara khusus Gereja Bethel Indonesia menetapkan sebagai bulan keluarga? Tahu semua ya, nggak tahu juga sekarang saya beritahu. Jadi sepanjang bulan ini, bahkan ada gereja yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan sepanjang tahun. Apapun maksudnya, apapun yang dilakukannya, Gereja Bethel Indonesia menginginkan supaya setiap keluarga yang ada di jemaat Gereja Bethel Indonesia berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki, yang Allah rencanakan. Saudara, tadi anak-anak datang ke depan dan saya kira ini suatu hal yang biasa setiap ibadah. Sebelum firman Tuhan, anak-anak juga akan bersama guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina juga akan mendengarkan firman Tuhan atau melihat film atau cerita atau bernyanyi atau berkreasi. Apa yang ada di hati saudara waktu saudara melihat anak-anak tadi ke depan? Apa saudara? Apakah yang ada di hati saudara? Hati yang terdalam, nurani yang terdalam yang sering muncul pada waktu saudara melihat anak apa? Nyebelin anak lagi, ngerepotin atau apa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang tua kalau melihat anak-anak, tidak banyak orang dewasa kalau melihat anak-anak, hatinya tergerak untuk mereka. Padahal saudara tahu bahwa setiap orang dewasa dan berumah tangga kemudian mereka akan dipercaya oleh Tuhan untuk mengasuh anak, untuk membimbing anak, untuk mendidik anak. Dan selanjutnya anak itu menjadi dewasa. Saya ingin mengatakan biarlah setiap orang tua memiliki hati yang berbelas kasihan kepada anak-anak. Sebab kalau saudara menjadi orang tua tidak pernah merasa tersentuh melihat anak, bagaimana anak ini nanti mempunyai masa depan? Setiap kali melihat anak, saudara berpikir, apa yang akan terjadi setelah anak itu berusia 20 tahun? Kira-kira tadi anak-anak itu ada yang berusia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Jadi kira-kira kalau 20 tahun lagi mereka sudah berusia 22 tahun, 23 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Terbayang enggak saudara? Mereka ini nanti berusia 20 sampai 30 tahun. Apa yang terjadi dalam hidup anak itu? Apakah saudara bisa mengatakan, saya ikut bertanggung jawab untuk masa depan mereka? Nah, saudara, seberapa penting anak itu ada bersama-sama saudara? Demikian juga seberapa penting keluarga itu saudara hidupi saat ini. Banyak orang berkeluarga, saudara, mungkin berpikir dengan berkeluarga, ada yang mengatakan aku bebas dari penderitaan. Dulu setiap pagi diomelin mama, diomelin papa, suruh bangun pagi, suruh bantu mereka bekerja. Padahal aku kurang suka, tapi sekarang saudara berkeluarga merasa sudah bebas. Jadi saudara pikir berkeluarga hanya untuk mencari kebebasan pribadi. Nah, tentunya orang yang demikian akan mengalami masalah demi masalah dalam berumah tangga. Karena justru dalam berumah tangga, saudara bisa merasakan kehilangan kebebasan pribadi saudara.
Seorang suami harus memberi waktu yang terbaik untuk istrinya. Seorang istri memberi waktu yang terbaik untuk suaminya. Orang tua akan memberi waktu yang terbaik untuk anaknya. Dan seterusnya. Saudara, dalam rangka bulan keluarga pagi ini dan nanti sore sama, firman Tuhan akan mengajarkan pada kita dan akan menerangi hati kita supaya memahami tentang bagaimana membangun suatu generasi. Tadi kenapa saya awali dengan mempertanyakan anak? Karena anak-anak inilah suatu generasi. Dan mereka kelak kalau dewasa, mereka pun akan dipercaya Tuhan untuk melahirkan generasi. Dan yang namanya generasi itu tidak ada habisnya. Dalam benak saya, kalau bumi ini penuh kemuliaan Allah, artinya penuh dengan generasi penyembah-penyembah Tuhan. Itu baru penuh kemuliaan Allah. Bukan penuh lampu-lampu yang gemerlapan, tidak saudara. Bukan penuh dengan barang-barang mewah yang bergelimangan, tidak. Bumi ini penuh kemuliaan Allah kalau bumi ini dipenuhi dengan penyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh tepuk tangan saudara. Haleluya. Bagaimana ada generasi yang menjadi generasi penyembah Tuhan kalau tidak dimulai dari orang tuanya? Betul saudara? Apakah dimulai dari pendetanya? Apakah dimulai dari guru sekolah minggu? Apakah dimulai apalagi dari neninya, dari babysitter, dari pembantu? Tidak mungkin. Tentu itu diinginkan, dikehendaki, diidam-idamkan, dilaksanakan, diperjuangkan. Bahkan bila perlu berkorban, diprioritaskan. Baru jadi setiap generasi menjadi murid Yesus. Tetapi kalau saudara mengabaikan itu, pasti akan terabaikan. Sudah saya katakan berulang-ulang waktu saya bicara di lantai 5 tentang visionary parenting. Saya menyesal. Waktu saya punya anak, saya tidak seperti yang baru saya katakan. Yang penting anak saya pinter. Sama seperti bapaknya, sombongnya bukan main. Tuh coba. Yang penting anak saya bisa berkarier. Kalau punya karier pasti diberkati Tuhan. Saya pikir waktu itu pikiran itu tidak salah, bukan? Saya prioritaskan untuk itu. Makanya jadi. Seandainya waktu itu saya prioritaskan jadi murid Yesus, pasti anak saya lebih baik dari yang sekarang ini. Mengerti saudara? Tapi saya sudah minta ampun sama Tuhan. Makanya saya ajarkan kepada anak-anak dan menantu saya. Kalau kelak mereka punya anak, sekarang saya sudah punya anak, mereka punya anak 5, saya punya cucu 5 dari 3 anak. Mereka harus memprioritaskan supaya anak-anak mereka menjadi murid Yesus. Kalau anak-anak itu menjadi murid Yesus, Yesus bisa percayakan apa saja seperti apa yang Yesus mau. Dan pasti hidupnya memuliakan nama Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan kalau kebodohan itu melekat pada hati orang-orang yang masih muda, maka hanya ada satu cara yang dilakukan bagi mereka, dididik. Saya tadi sudah bilang, saya lupa mendidik dia, mendidik secara prioritas apa yang Alkitab katakan. Padahal Alkitab sudah mengatakan, kalau kebodohan melekat pada hari orang muda, maka tongkat didikan akan mengusir daripadanya. Di perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 3 ayat 6-7, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sebab itu kita dilahirkan kembali. Artinya apa? Artinya kehidupan rohani, kehidupan manusia baru. Itu harus terus menerus didewasakan. Tentunya anak-anak yang tadi seperti di depan, tentunya mereka sedang bertumbuh untuk satu saat mengenali Yesus. Dan tidak tertutup kemungkinan meskipun usia mereka masih belia. Mereka punya pengalaman mengenal Yesus. Seringkali kita katakan nanti mengenalnya Yesus kalau sudah tua.
atau sudah remaja menurut saya. Saya melihat sendiri di jemaat, anak umur 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Waktu saya minta semua orang angkat tangan, dia ikut angkat tangan. Terus saya perhatikan air mata keluar dari kedua matanya. Kok bisa tahu? Bisa merasakan kehadiran Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, prinsip di dalam saudara dan saya untuk bisa melahirkan atau membangun suatu generasi penerus, ada satu hal yang penting kita pikirkan pagi hari ini. Seberapa penting sih anak-anak dan masa depannya? Tadi saya sudah katakan. Seberapa penting? Menurut saudara itu seberapa penting? Anak punya masa depan, ke depan itu seberapa penting? Seberapa perlu kita perjuangkan, kita prioritaskan mulai dari sekarang? Dan apa yang harus kita perjuangkan dan kita prioritaskan? Kalau saudara tahu sekarang anak-anak muda yang berumur 18, 24 tahun, tahu firman Tuhan, tapi hidupnya tidak dalam firman Tuhan, itu banyak sekali. Diperkirakan mereka yang berasal dari keluarga atau dari gereja yang mengenal firman Tuhan dengan baik, gereja-gereja Injili. Dan anak-anak muda yang berkisar umur 18-24 tahun, yang hidupnya sesuai firman dan mengerti makna firman dan firman itu dijadikan dasar untuk melihat kehidupan mereka hanya 1 di antara 200. Kalau ada 200 anak itu hanya 1 anak. Beberapa orang mengatakan sekarang gereja anak-anak mudanya tidak lebih dari 100 orang. Ada yang 50, ada yang 30, ada yang 20, ada yang cuma 10. Terus saya hitung-hitung. Kalau cuma 100 berarti 1 pun mereka tidak ada yang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kenapa itu terjadi? Ya karena tidak diprioritaskan. Tidak menjadi hal yang diutamakan. Pasti tidak akan pernah terjadi. Pagi hari ini firman Tuhan akan mengajar kita tentang prinsip menjadi bapak, prinsip fatherhood. Saudara pasti bertanya, seberapa penting sih jadi bapak? Di sini ada ibu-ibu, ada perempuan, ada wanita. Menurut ibu-ibu, menurut para perempuan, menurut wanita, seberapa penting sih laki-laki menjadi bapak? Saya mau tahu, saya mau dengar jawabannya. Penting atau kurang penting? Yang jawab perempuan aja. Penting atau kurang penting? Penting. Penting atau kurang penting? Penting. Pentingnya kepaksa gitu ya. Enggak ya, betul. Penting atau kurang penting? Wah malah tambah sedikit lagi, bolak-balik ditanya. Saya tanya yang laki-laki. Saudara menjadi bapak, laki-laki di tempat ini, penting atau kurang penting? Lebih semangat ternyata. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang memberi harapan nih, laki-laki di sini semangat menjadi bapak. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam Maliaki pasal 4 ayat yang ke-5 dan ke-6. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ayat ini tidak main-main saudara, ini ayat penutup dari seluruh perjanjian lama. Saya ambil kesimpulan aja sendiri. Hubungan bapak sama anak ini mesti pulih. Amin saudara. Berarti kenyataannya di dunia ini, banyak hubungan bapak dan anak itu bermasalah. Kenapa? Karena seorang bapak tidak berfungsi seharusnya menjadi bapak. Dia yang menjadi bapak karena secara biologis. Karena istrinya hamil gara-gara dia kan, makanya dia disebut bapak setelah anaknya lahir. Alkitab mengatakan hubungan
Katakan hubungan. Hubungan. Hubungan itu penting, saudara. Alkitab itu berbicara tentang satu perkara yang utama, yaitu hubungan. Yang disebut kasih. Kasih itu hubungan. Oh, kasih itu murah hati. Ya, murah hati itu kan hubungan. Kasih itu sabar. Oh, sabar itu kan hubungan. Menyangkut hubungan dengan orang lain. Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu itu hubungan. Saudara baca di Alkitab di 1 Korintus 13. Semua definisi tentang kasih, dimensi tentang kasih, hanya satu, berbicara tentang hubungan. Melalui hubungan itu manusia itu tambah dewasa, itu namanya kasih. Lupa, kalau begitu yang kurang dewasa itu kurang kasih, kira-kira begitu. Orang yang kurang dewasa itu kurang dikasih, ya. Terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak iri hati, terlalu banyak minder, terlalu banyak sombong dan seterusnya. Dia hidupnya hanya memperhatikan dirinya sendiri terus menerus. Dia menjadi korban kelaparan, lapar, cinta. Kata Mother Teresa, lapar cinta itu lebih sulit diatasi ketimbang lapar roti, ketimbang lapar makanan. Lapar makanan dengan mudah. Kita cari di luar, sekarang ada Alfamart, Indomart, betul kan? Langsung bisa beli makanan buat anak kita yang lapar. Tapi kalau lapar cinta, mau kemana? Mau kemana aku akan lari, begitu kan? Tapi pujian itu mengatakan ada Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus pahami baik-baik. Menjadi orang yang sudah dilahirkan baru dan mengikut Yesus. Bahwa keluargalah tempat utama untuk mewariskan cinta. Untuk menanamkan cinta. Untuk mengalami cinta. Yang disebut kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu, dengan seluruh kekuatanmu. Ini yang pertama, hukum yang terutama dan pertama. Dan yang kedua sama pentingnya, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Saudara, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Hidup ini yang terutama adalah membangun hubungan yang namanya kasih. Karena kasih itulah yang membebaskan saudara dan saya dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya, siapa namanya? Yesus. Ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ada di dunia ini untuk membangun hubungan. Bukan untuk yang lain. Pertama-tama membangun hubungan dengan Allah. Itulah yang disebutkan sebagai 10 perintah Allah. Betul saudara? Selanjutnya hubungan dengan perintah itu dengan orang tua. Hubungan dengan Allah. Kemudian diperintahkan pada anak hubungan dengan orang tua. Hormatilah orang tuamu. Baru hubungan dengan komunitas, dengan orang-orang di sekitarnya. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Hubungan. Nah, bagaimana seseorang itu dapat memiliki hubungan sebagaimana yang Allah kehendaki, yang namanya kasih, bukan dimulai di gereja, dimulai di rumah. Bukan bangunannya rumah, tapi hubungannya dengan orang tua, itu kalau anak. Kalau orang dewasa, hubungan dengan pasangan hidup. Penting. Tuhan kasih peneguhan pada saya untuk memilih tema tahun ini. Satu, menjadi satu. Amin saudara, menjadi satu. Saya punya iman, tahun ini seluruh jemaat mengalami pemulihan, menjadi satu. Gereja memberi perhatian untuk orang-orang yang tidak menjadi satu, dijadikan satu.
Yang sudah mikir mau macam-macam, mau membubarkan kesatuan, dijadikan satu. Amin saudara. Pulih, semua pulih menjadi satu. Sebab kalau kesatuan keluarga ini terganggu, semua orang di dalamnya ikut terganggu. Amin saudara. Betul saudara. Suami gak pernah di rumah, oh seisi rumah ikut terganggu. Istri di gereja melulu gak pernah di rumah juga, seisi rumah juga terganggu. Anak les melulu, gak pernah ketemu sama orang tuanya, seisi rumah juga terganggu. Saudara, keluarga ini tempat utama untuk mewariskan kasih, untuk menanamkan kasih. Sekaligus tempat utama untuk mewariskan iman bagi generasi. Kalau saudara menginginkan anak cucu saudara selamat, anak cucu saudara semua mengikut Yesus, mulailah. Setiap anak itu mengalami hubungan. Memang keluarga diciptakan oleh Allah untuk memiliki pengaruh yang paling kuat tentang hubungan ini. Yang namanya sopan santun itu kan hubungan. Yang namanya etika itu kan hubungan. Yang namanya disiplin itu juga bagian dari hubungan, bukan egois. Bukan. Nah, keluarga itu diciptakan. Yang namanya kasih itu hubungan. Bagaimana kasih ini makin dewasa, kasih yang selflessness. Melalui hubungan, bukan melalui bertapa saudara. Bukan melalui puasa saja saudara bisa dewasa dalam mengasihi. Tidak, harus melalui hubungan. Kalau saudara perhatikan di Efesus pasal 5. Hei suami kasihlah istrimu, istri hormatilah, tunduklah pada suamimu. Jelas. Melalui hubungan seperti yang Allah perintahkan, yang Allah inginkan. Maka suami dan istri itu akan menjadi dewasa. Ini yang dikatakan memurnikan karakter. Katakan bersama, memurnikan karakter. Ya, banyak orang menghindari kalau karakternya mau dimurnikan. Yang namanya dimurnikan itu kotoran harus dibersihkan. Kalau emas itu harus dilebur dulu bukan? Apapun dilebur dulu kalau itu logam. Panas dingin, kok panas dingin? Panas melulu bukan tidak pakai dingin. Panas. Menderita, ya menderita. Sebab itu saudara ditempatkan di dalam hubungan seperti itu. Dengan suami, dengan istri menderita. Saya tanya sama Om Julius Ishak waktu konferensi keluarga. Om menikah kan sudah 53 tahun, gimana? Wah, dia bilang, wah, kalau bukan anugerah Tuhan tidak ada hari ini. Berarti saya bisa menangkap memang berhubungan dengan suami dan istri dan keluarga ini memang banyak hal di mana kita harus rela memikul salib. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Disitulah saudara dan saya dimurnikan dalam karakter. Amin. Melalui interaksi kita di gereja itu semua baik, kelompok sel. Tapi tidak tidak spesifik kalau hubungan itu dikerjakan di dalam keluarga. Karena rancangan Allah, keluarga inilah tempat utama untuk belajar menjalin kasih, menjalin hubungan, memurnikan karakter. Hubungannya dengan generasi, keluarga ini memiliki pengaruh paling kuat untuk setiap generasi yang tumbuh dalam keluarga tersebut. Melalui apa? Melalui hubungan. Saudara tidak dapat mendewasakan anak-anak saudara kalau tidak ada hubungan dengan anak-anak. Hubungan yang bagaimana? Hubungan secara langsung yang dikenali anak-anak itu sebagai anak itu merasa dikasihi. Bagi anak merasa dikasihi kalau dia merasa menjadi bagian dari orang tua. Bagi tubuh jasmani ini merasakan kasih. Otak saudara itu merasakan kasih. Kalau saudara sebagai individu itu merasa menjadi bagian dari orang tua. Hamil, bayi ada di kandungan seorang ibu. Menyatu kan. Oh itu kalau saudara bisa ingat, kalau bisa ingat ya. Bagaimana rasanya di dalam rahim ibunda. Itu dikatakan pengalaman yang sangat menyenangkan.
Penulis-penulis mengatakan serasa di surga. Jadi kita bersyukur Allah merancang seorang bunda untuk menempatkan benih di dalam rahimnya. Dan benih itu bertumbuh menjadi sosok makhluk hidup yang namanya manusia. Dan manusia itu sudah menikmati serasa. Memang ini di Alkitab tidak jelas dinyatakan begitu. Ini yang kata orang saya bilang kan, serasa surga. Kalau saudara tanya orang India, posisi yoga bagaimana? Tanya orang India loh ya. Yang paling menenangkan, dia akan bilang posisi fetal, posisi bayi. Nekuk-nekuk badannya, nekuk-nekuk gitu. Orang kalau yoga itu diajari kan badannya lemes semua, lentur semua. Saking lenturnya sampai berposisi ditekuk-tekuk seperti bayi meringkuk di dalam rahim. Dia bilang itu posisi paling katanya dia, kalau saya tidak percaya, tapi ya terserah aja. Saya nekuk satu aja sakitnya bukan main, suruh begitu. Katanya itu paling menenangkan, katanya. Ini kan saya bicara secara biologi bukan? Begitu anak lahir, ilmu pengetahuan mengatakan anak itu paling aman kalau dia merasa menjadi bagian dari ibunya. Tetap merasa jadi bagian ibunya. Makanya ibu itu dipastikan hadir bersama anak. Memang dicipta untuk hadir, membangun hubungan dengan anak. Supaya anak itu aman. Kalau saudara belajar visionary parenting, nah ini Bapak Ibu Gembala ini pakar-pakarnya semua ini kan. Ahli-ahlinya visionary parenting, ada bab yang mengatakan mengurutkan cinta seorang ibu. Nah saudara, apa hubungannya dengan prinsip Bapak? Lah ibu ini kan punya suami namanya Bapak. Suami itu kan disebut Bapak. Ibu ini harus menjadi tempat yang aman bagi anak. Makanya peran Bapak jadi amat sangat penting. Yang setuju angkat tangan coba. Oh, jangan ragu-ragu. Yang setuju, Bapak itu penting. Bagaimana seorang perempuan bisa memberikan rasa aman kepada janinnya yang dibutuhkan janin yang sudah lahir, sementara bapaknya keluyuran. Ada sebuah riset, ini riset. Alkitab pasti benar, tidak perlu diriset. Tapi orang yang dengar Alkitab kadang-kadang bertanya-tanya, opo yo? Segala sesuatu kepengennya riset. Ayo saya kasih tahu riset. Saudara, ada sebuah penelitian, ini kelompok ibu. Ibunya ngapain? Ibunya hamil, terus melahirkan anak. Ya kan? Setelah melahirkan anak, ibunya depresi. Itu yang namanya baby blues. Ini satu kelompok. Terus dibandingkan. Kelompok ibu yang melahirkan terus depresi, tapi fungsinya berfungsi sebagai bapak. Suaminya berfungsi, jadi suami, jadi bapak. Suaminya hadir. Saya katakan normal. Loh Pak, kalau gitu suami yang gak hadir, gak fungsi jadi bapak itu gak, iya. Menurut saya orang normal itu. Tidak normal, ini yang normal. Nah kelompok satunya, seorang ibu melahirkan, terus mengalami depresi, suami gak hadir. Suami gak berfungsi jadi bapak. Diteliti dalam jangka panjang. Sampai nanti anaknya umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Dan juga diteliti perkembangan perempuan atau sang ibu ini. Singkat cerita, yang suaminya berfungsi itu seluruhnya itu sehat walafiat. Ibunya yang tadinya depresi sehat, makin dewasa. Anak-anaknya, bayinya juga kedepannya itu sehat. Tubuh jiwanya sehat, saya enggak sama roh, ya tubuh jiwa saja. Tubuh jiwanya sehat, emosinya sehat. Yang di sini, wah banyak masalah, yang bapaknya tidak berfungsi. Ngerti sekarang saudara? Kehadiran bapak itu dahsyat sekali kan. Ibu yang depresi bisa sehat. Anak yang lahir dari ibu depresi bisa sehat. Gara-gara apa? Laki-laki hadir jadi bapak. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebab itu Maliaki pasal 4 yang baru kita baca, katakan ya dan amin. 1, 2, 3. Ya dan amin. Hati bapak berbalik kepada anak,
hati anak berbalik kepada Bapa. Saya ingin beritahu pentingnya fungsi seorang bapak supaya orang tua benar-benar bertanggung jawab terhadap power atau kuasa yang diberikan Allah untuk menjadi orang tua. Yang mempunyai kekuatan luar biasa mempengaruhi generasi. Bahkan saya berani katakan, apa yang dikatakan orang tua, khususnya bapak, itu pengaruhnya besar sekali terhadap anak dan keturunannya. Alkitab mencatat kesalahan seorang bapak itu sampai generasi keempat. Mengerti laki-laki? Mengerti ibu-ibu sekalian? Jangan biarkan seorang laki-laki tidak berfungsi jadi bapak. Tolong bantu dia. Bantu, penolong. Seorang ibu jadi penolong supaya laki berfungsi jadi bapak. Saudara menjadi orang tua, di mana seorang laki-laki menjadi bapak, menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin. Suatu panggilan yang sangat dahsyat. Karena melalui merekalah, melalui seorang bapak dan tentunya seorang ibu, melalui orang tua, dipercayakan untuk melahirkan keturunan, melahirkan generasi, melahirkan anak-anak, di mana mereka menjadi pewaris-pewaris iman, menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan mereka bersaksi bagi dunia dan banyak orang datang pada Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, data yang berikutnya, kurang lebih 50 tahun yang lalu, seluruh anak hampir seluruhnya masih tinggal dengan keluarga yang utuh. Ada papa, ada mama, dan papa mama mengiringi mereka, mengasuh mereka sampai mereka memasuki dewasa. Itu 50 tahun yang lalu, setengah abad yang lalu. Ya, generasi saya, generasi baby boomer. Saya lahir tahun 1950. Saya masih ingat, papa mama selalu di rumah. Walaupun tidak lepas dari besi yang dipukulkan ke jari, itu sudah ngalami, sudah kan. Itu cara orang tua dulu mendisiplinkan anak-anak. Tetapi 50 tahun kemudian, jadi sekarang ini, hanya 70%, hanya 2/3 anak-anak yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Jadi rupanya makin sedikit. Bisa kita ketahui anak-anak yang hidup di zaman sekarang ini seperti apa kalau mereka besar. Pasti yang saya jelaskan tadi, pasti sangat berbeda. Makanya saudara tidak perlu heran kalau yang namanya penyimpangan perilaku, penyimpangan moral, kejahatan, seks bebas, narkoba, semuanya menurun atau meningkat? Ya. Saudara jangan heran. Jangan salahkan pengedar narkoba. Ya mereka memang bersalah. Tapi mungkin motivasi mereka cari duit. Cari duit kan. Cari duit yang paling cepat dan hasil yang banyak. Mereka enggak sampai mikir merusak mentalitas bangsa, merusak negara. Enggak sampai segitunya. Tapi sebetulnya yang menjadi persoalan utama di dalam keluarga. Bukan orang yang jualan narkoba. Orang jualan narkoba itu kan melihat peluang. Kalau nggak ada peluang, nggak ada yang namanya permintaan. Mereka tidak akan berjualan. Siapa mau berjualan tapi nggak ada yang mau beli. Mereka kan mau beli. Tahu pembelinya banyak. Siapa pembelinya? Ini keluarga-keluarga yang tidak menjalankan sesuai rancangan Allah dalam hidup keluarga. Dan ini tidak pernah disentuhkan oleh pemerintah. Yang ada kan dihukum, dipenjara seumur mati, dikebiri, diapakan semua gitu kan. Seharusnya kembali seperti hari ini, membicarakan masalah keluarga. Seberapa penting keluarga. Hari ini seberapa penting menjadi seorang bapak. Seberapa penting saudara menjadi bapak. Diperkirakan dalam 5 tahun ke depan akan lebih menurun lagi anak-anak yang tinggal bersama bapaknya.
dan ibunya secara lengkap. Paling hanya 50%. Seperti yang tadi saya katakan, kondisi inilah yang terdata bahwa kekerasan dalam berbagai bentuk makin meningkat. Khususnya yang terjadi pada remaja dan anak-anak. Kebrutalan makin meningkat. Kehamilan remaja makin meningkat. Nah, saudara tinggal Google aja, lihat di internet di Indonesia, kehamilan anak umur 10 tahun berapa? Ada anak umur 10 tahun. Angkanya makin meningkat. Penyalahgunaan narkoba makin meningkat. Saudara lihat laporan pemerintah, nilai UN makin menurun. Tuh coba. Pemerintah bingung kan? Sekolah-sekolah kan makin baik kan sekarang. Sedikit-sedikit, wah sekolah plus. Wah sekolah bermutu makin banyak, makin bertebaran sekolah bermutu. Baik negeri maupun swasta. Tapi saudara baca di koran, nilai pelajaran makin menurun rata-rata. Semua. Terutama memang yang menurunnya banyak itu nilai matematika. Sudah diteliti jauh hari. Kalau seorang anak tidak hidup dengan bapak, mengganggu, menghambat, menimbulkan masalah dalam proses belajar. Sederhana bukan? Padahal les di mana-mana ada. Coba keluar jalan ini, keluar sedikit, les. Masuk sana lagi, les, belok sini, les. Oh ditawarkan di mana-mana. Bukankah itu tujuannya membuat anak-anak bernilai bagus? Sekolah berlomba menawarkan sekolah-sekolah yang bermutu, berprestasi. Orang tua pun juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit supaya menjadikan anaknya juara. Hasilnya nilai menurun. Terus siapa yang salah? Masalahnya di mana? Ya, slide berikutnya. Saudara, anak-anak yang hidup tanpa bapak itu menunjukkan kualitas hidup yang akan lebih rendah. Makin rendah. Pernah saya sampaikan di suatu, mungkin di sini juga waktu saya di lantai 5. Majalah The Economist 2 tahun lalu. Saya membelinya di sebuah bandara di Eropa. Saya lihat karena ada simbol laki-laki. Terus saya beli, gara-gara ada simbol laki-laki saya beli. Ini majalah ekonomi kok covernya simbolnya jantan laki-laki. Ternyata majalah itu melaporkan, satu majalah itu dari halaman pertama sampai akhir, melaporkan nilai keekonomian laki-laki itu merosot. Wis ora payu dadi wong lanang, orang Jawa bilang. Jangan sombong jadi laki-laki, nilaimu itu merosot. Maksudnya, yang menduduki jabatan yang strategis, makin lama perempuan yang dikasih percaya. Bukan laki-laki. Orang makin kurang percaya sama laki-laki. Yang berpendidikan, ini angka global. Makin lama laki-laki yang berpendidikan itu pendidikannya makin rendah. Sedangkan perempuan pendidikannya makin tinggi dan seterusnya. Itu majalah itu muat semua. Penghasilan ada juga. Penghasilan perempuan lama-lama makin tinggi. Penghasilan laki-laki makin rendah. Saya mikir, wah ini yang jadi masalah besar ini nanti, coba. Bayangkan saudara, penghasilan perempuan makin tinggi, penghasilan laki-laki makin rendah. Wow bisa perang masalah. Ini anak makin terlantar. Dan seterusnya. Alkitab tidak pernah salah. Amin saudara, Alkitab tidak pernah salah. Sebab itu Allah menciptakan laki dan perempuan serupa dan segambar. Dan dikatakan bapak-bapak berbalik ke anak, anak harus berbalik ke bapak supaya aku tidak memukul bumi hingga musnah. Saudara, kondisi yang seperti ini tadi menyebabkan masalah-masalah sosial, ekonomi yang sangat serius di dunia ini. Di dunia ini. Sekarang banyak masalah timbul karena
tidak berpartisipasinya laki-laki dalam peran hidup secara benar, khususnya dalam peran menjadi bapak di dalam keluarga. Tidak berfungsinya seorang bapak dalam keluarga mengakibatkan hancurnya keluarga dan kualitas keluarga yang buruk yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Artinya kondisi keluarga-keluarga di seluruh dunia saat ini ada pada kondisi yang makin merosot. Dan kemerosotan ini kualitas anggota keluarga masing-masing, kualitas keluarga-keluarga tidak pernah seburuk di masa ini dibandingkan masa sebelumnya. Kelihatannya bapak-bapak masih pada petantang, petenteng, mentereng gitu kan. Tapi hidupmu ini sedang merusak keluarga kalau tidak berbalik menurut panggilan Allah. Amin. Amin saudara. Amin. Bisa mengaminkan? Oh, belum gitu. Bisa mengaminkan saudara? Laki-laki. Masih nyambung sama saya? Nah, saya harap di sini akan terjadi suatu kegerakan yang luar biasa di antara laki-laki. Amin, setuju saudara? Saudara, rupanya laki-laki lah, bukan perempuan, laki-laki. Perempuan itu jadi korban. Kalau saudara baca koran yang namanya perempuan itu kebanyakan jadi korban. Laki-laki penyebab utama terjadinya trauma di dalam keluarga. Ini yang disebut luka batin. Luka batin itu ditimbulkan karena tidak berperannya seorang laki-laki menjadi bapak di keluarga. Ada seorang bapak yang tanya pada saya padahal gak pernah melakukan, gak pernah mukul, gak pernah omong kasar, gak pernah kemana-mana, ada di rumah, baca Alkitab lagi di rumah. Di rumah tuh bukan nganggur, baca Alkitab saudara. Melayani jiwa-jiwa saudara. Bapak ini soleh. Tahu-tahu anaknya terluka, lukanya sudah menganga, berdarah-darah. Sadar bapak itu. Tuh coba. Di contohnya Alkitab ada? Ada Imam Eli. Ada. Kan cuma satu, cuma satu jangan saudara sepelein. Bapak itu ngobrol sama saya didampingi istrinya. Gimana nih Pak Dokter? Panggil saya Pak Dokter. Ya sudah, kalau sudah tahu masalahnya ini ya jangan masalah ini diteruskan, ya dipulihkan. Kayaknya enggak gampang ya. Iya, kalau enggak gampang ya jelas. Tapi bukan berarti yang tidak mudah itu tidak bisa. Amin saudara. Bersama Yesus kita bisa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya saya lihat ayah itu sekarang, bapak itu sekarang sedang memperbaiki dan sedang berjuang. Saya tahu perjuangannya luar biasa untuk supaya anak itu bisa berangsur-angsur pulih. Nih bapaknya gak pernah, kalimat kasar gak pernah. Saya percaya kalau dia bilang begitu, saya bisa melihat modelnya aja. Model bapak, saya udah ngelihat banyak model bapak. Dan model begini memang jelas gak pernah omong kasar. Mukul juga gak pernah. Gak pernah pergi-pergi, yang dia di rumah terus. Dia di rumah terus. Tapi anak ini merasa jauh dari bapaknya. Aku tidak butuh kekayaan papa, kata anaknya begitu. Aku tidak butuh prestasi papa. Aku tidak butuh popularitas papa. Aku tidak butuh uang yang papa sediakan buat diriku. Aku tidak butuh mobil yang papa siapkan buat kuliah aku. Yang aku butuh satu, dirimu. Ditunjuk papanya, diri. Nangis gak papanya dibilang begitu? Kalau gak nangis, ya sudah saya bilang abnormal. Berarti kan saya dari awal sudah bilang, abnormal. Ya, slide berikutnya. Saudara, di Alkitab memang sudah dikatakan di dalam Matius 24 ayat 12 bahwa kedurhakaan itu makin bertambah. Dan akhirnya kasih makin dingin. Bagaimana proses ini terjadi? Ya tadi kita sedang cerita tadi. Diawali dengan masalah keluarga.
yang tidak menjalankan peran sebagaimana Allah kehendaki. Salah satunya peran seorang bapak. Dan ini peran yang utama. Karena bapak itu artinya yang utama, yang awal. Seperti aliran air selalu ada yang utama, yang awal. Itu namanya sumber mata air. Nah, seorang bapak secara arti kata bapak itu adalah sumber. Bagaimana sumbernya? Begitu aliran airnya. Kalau sumbernya bersih, aliran airnya bersih. Kalau sumbernya kotor, aliran airnya kotor. Itu peran seorang bapak, laki menjadi bapak. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 kita bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang di akhir zaman. Saya waktu membaca ayat-ayat ini bukan hanya diteguhkan bahwa memang banyak hal yang telah manusia lakukan bertentangan dengan rancangan Allah. Tetapi yang terpikir buat saya, karena saya terpikir memang semua manusia ini berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak luput dari dosa. Tapi yang saya terpikir, bagaimana generasi kita di akad yang akan datang. Betul kan? Kan lebih sulit. Lebih sulit, saudara. Karena yang dihadapi orang-orang durhaka. Karena yang dihadapi orang-orang yang kasihnya makin dingin. Untuk itu Allah menegakkan gerejanya di bumi ini. Supaya mereka itu tertanam di dalam komunitas gereja. Dan gereja yang akan mempersiapkan keluarga-keluarga. Supaya keluarga-keluarga itu terampil menghadapi saat-saat yang lebih sulit di masa yang akan datang. Supaya iman tidak gugur. Amin saudara. Bagaimana gereja memperlengkapi? Ya dimulai dengan memperlengkapi laki-laki menjadi bapak. Di sini laki-laki mau diperlengkapi jadi bapak? Angkat tanganmu. Mau? Ah, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, slide berikutnya. Kita sudah tahu bahwa banyak keluarga tanpa kehadiran fungsi seorang bapak. Ada papanya, tapi papanya itu tidak berfungsi. Mungkin keluarga ini menganggap peran bapak atau mungkin laki-laki itu beranggapan perannya tidak begitu perlu. Karena di keluarga sudah ada istri, sudah ada ibu dari anak-anak. Ada teman yang di belakang di dapur. Kalau orang Jawa bilang temanku di belakang di dapur. Ada yang urus dapur. Urusanku di depan cari makan. Padahal Alkitab mengatakan kita hidup bukan hanya karena makanan. Tapi oleh firman Tuhan. Bapak-bapak lupa kan? Bapak-bapak lah pemberi yang orisinil. Pemberi apa? Pemberi kebenaran. Jadi seorang bapak harus punya hubungan dengan Tuhan yang amat sangat dekat. Setuju saudara? Katakan amin yang setuju. Baru saudara, seorang bapak bisa berfungsi jadi bapak. Jadi sumber yang sehat. Memberikan yang orisinil. Bukan dari orang lain. Di dalam keluarga pemberi yang orisinil itu seorang suami, seorang bapak. Loh kan ada pendeta, ya pendeta memang ada, pendeta memang berkhotbah, pendeta memang membimbing, pendeta memang mengajarkan kebenaran. Tetapi di rumah yang bertanggung jawab bapak, bukan bertanggung jawab pendetanya. Mengerti? Ayo ditata ulang hidup keluarga kita. Mau saudara, siapa mau menata ulang keluarganya? Angkat tangan. Nah, puji Tuhan. Apakah kehadiran seorang bapak mutlak diperlukan? Ya menurut Alkitab, mutlak. Tidak ada tawaran untuk tidak. Bukan jawabannya kalau bisa. Bukan terus seorang laki-laki berpikir begini, kalau begitu saya berhenti kerja. Itu bukan jawab. Tuhan tidak minta saudara berhenti kerja. Tuhan minta prioritasmu dirubah. Tuhan minta apa yang dianggap penting, saudara harus lihat penting sebagai laki-laki. Dan itu harus diutamakan. Kerja tetap kerja. Sebab itu Alkitab mengatakan kita kerjanya mesti sampai berkeringat, sampai capek. Begitu kan? Ya karena kita semua sudah berdosa. Istilah tentang bapak ada beberapa. Ada yang disebut bapak hanya sekedar bapak, artinya hanya sekedar bapak. Artinya dia hanya memberikan dukungan secara finansial. Dia disebut deadbeat.
bapak yang tidak berfungsi. Ada bapak tapi tidak berfungsi. Berfungsi kebapaannya. Berfungsi menjadi sumber. Berfungsi menjadi yang memberikan kebenaran secara orisinil. Berfungsi menjadi seorang pendidik, pendisiplin, pemimpin. Berfungsi menjadi seorang pembela dan pelindung. Berfungsi sebagai imam, raja, imam, dan nabi. Tidak berfungsi. Ada bapak yang merupakan bapak bayangan. Sekali-sekali datang, tapi pergi lagi. Jumat Sabtu datang, Minggu sore pergi lagi. Jumat Sabtu datang lagi. Saya kalau berbicara dengan ayah-ayah yang seperti itu, mereka sepertinya masih belum menyadari bahwa kondisi ini akan berakibat buruk di kemudian hari. Selalu jawabannya sama. Kondisi Pak, ini kondisi demikian yang memaksa saya demikian. Selama orang dibelenggu dengan namanya kondisi selama ini begitu, maka dia responnya juga tetap begitu. Tapi begitu orang tergugah, saya menjadi seorang laki, prioritas saya bukan seperti yang saya lakukan sementara ini. Prioritas saya adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Saya bertanggung jawab tentang generasi yang akan lahir, yang Allah percayakan bagi keluarga kami. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat saudara dan memampukan saudara keluar dari cara hidup yang tidak benar. Untuk itulah Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Amin saudara. Nah saudara, tentang Roh Kudus mari kita baca Kisah Rasul pasal 2. Saya jadi ingat. Bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga setelah pencurahan Roh Kudus. Kisah para Rasul bentar saudara ya, saya buka Alkitab saya dulu. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat ini kebanyakan yang diingat adalah setiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan banyak orang. Makin banyak orang yang diselamatkan. Saudara, kalau saudara melihat teks yang lain dalam ayat yang sama dikatakan, setiap hari mereka melanjutkan apa? Melanjutkan pertemuan dari loteng Yerusalem. Melanjutkan, mereka penuh Roh Kudus, betul kan? Setelah penuh Roh Kudus, mereka melanjutkan dengan bertemu di bait Allah. Dengan bersama-sama bersekutu di bait Allah. Karena pada waktu itu, kalau sekarang kita akan ke gereja, tapi waktu itu mereka belajar Taurat kan ada di bait Allah. Mereka bertemu di bait Allah, tapi tidak berhenti di situ. Apa yang mereka lakukan? Di rumah katakan, di rumah. Di keluarga masing-masing. Mereka melakukan perjamuan kudus, gampangnya begitu saja. Mereka bersekutu, mereka membaca Alkitab, mereka sharing, mereka fellowship, mereka menyatukan hati, mereka membangun relasi, mereka memperkokoh kasih. Itu yang mereka lakukan setiap hari. Keluarga. Mengerti sekarang saudara? Pasti yang pimpin laki-laki. Ya, dengan gembira dan tulus hati
Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan with glad and sincere hearts. Terjemahan yang lain mengatakan menerjemahkan sincere heart adalah humble heart. Orang menjadi rendah hati kalau di rumah terbuka. Gak saling membebani, gak ada beban. Saya menerjemahkan sendiri, situasi itu sepertinya gak ada beban. Meskipun ada masalah, di luar ada masalah. Menghadapi orang Romawi, di luar ada masalah. Jadi percaya Yesus itu ada masalah. Tapi dalam persekutuan, beban itu terlepas. Saudara bisa melepas beban itu justru bersekutu di rumah. Orang modern mengatakan rumah ini tempat beban. Jadi bersekutunya di Starbucks, bersekutunya di mall. Coba saudara lihat jam 8, 9, 10 ke Puri Indah. Semua mall penuh ibu-ibu semua. Olala penuh, Excelso penuh, Starbucks penuh. Rumah kosong kan? Alasannya pasti anak-anak sekolah semua. Itulah zaman sekarang. Mereka bersekutu. Saya waktu membaca ini saya menyimpulkan. Satu, mereka menghargai Roh Kudus. Itu yang penting. Roh Kudus itu dihargai. Mereka mempunyai pengalaman penuh Roh Kudus. Mereka hargai. Mereka lanjutkan pengalaman itu di rumah. Amin saudara. Di rumah beban mereka terlepas malahan. Mereka enggak ada beban. Mengesampingkan beban. Mengesampingkan perselisihan. Dan mereka menyatukan hati. Itu yang kemudian ditulis mereka bergembira dan tulus dalam persekutuan. Saudara, penting sekali kehadiran seorang bapak dalam keluarga. Tidak hanya menjadi seorang bapak yang menanamkan spermanya di rahim istrinya. Ini yang namanya bapak biologis. Yang dimaksud bapak yang sedang kita bicarakan pagi hari ini juga bapak, bukan bapak ayah tiri, juga bukan. Bapak karena statusnya sebagai ayah tiri, juga bukan. Ya, slide berikutnya. Jadi makna bapak adalah tadi saya katakan menjadi sumber, menjadi yang penyedia segala yang diperlukan bagi keluarga itu. Dan kita harus tahu di kolong langit ini tidak ada satu sosok bapak yang sempurna, kecuali bapak surgawi. Nah oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh seorang bapak? Yang pertama, prinsip utama menjadi bapak. Yang pertama menjadikan Allah Bapa itu menjadi model utama melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan serupa segambar Dia, menjadi seperti Kristus. Setiap laki-laki kalau ingin menjadi bapak yang baik, jalin hubungan, mengenal Allah dan bertumbuh. Makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, seorang bapak harus menjadi pemberi instruksi yang utama dan pendisiplin utama. Tadi sudah saya katakan, pembela, pelindung, pemberi instruksi yang orisinil. Sebab seorang bapak itu diberi tugas, diberi otoritas oleh Allah. Sebab itu dikatakan, hai anak-anak hormatilah orang tuamu. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Dan untuk itulah bapak dipercaya untuk mengasuh anak-anaknya. Dan dikatakan anak-anak itu menjadi upah. Rasul Paulus mengatakan begini, hai kamu bapak-bapak, Efesus 6 ayat 4. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Supaya mereka tidak terluka hatimu. Nah, ini terjemahan menurut saya. Ya, terjemahan menurut saya. Kalau menurut teks di LAI, hai kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi pemahaman saya, kalau saya jadi bapak, saya mendidik dan mengajar dua hal yang berbeda memang. Mendidik dan mengajar sesuai kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak saya tidak akan pernah terluka hatinya. Tetapi kalau saya membiarkan mereka, justru akan terjadi luka hati. Jadi caranya bagaimana membuat anak-anak itu dewasa, ajarlah dan didiklah sesuai ajaran dan nasihat firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada cara lain.
Tidak ada cara lain. Teori perilaku tidak akan membuat anak kita serupa segambar Kristus. Teori psikoanalisa tidak akan membuat anak kita menjadi serupa dan segambar Kristus. Belakangan saya baru belajar tentang satu hal yang saya anggap saya perlu mempelajari ulang dan memperdalam. Yang namanya teori interpersonal neurobiologi. Itu bagaimana memahami manusia menggunakan otaknya supaya otak dan otak bisa saling menjalin hubungan yang erat, yang lekat, menumbuhkan rasa aman. Dan bagaimana otak itu berespon, bereaksi, bekerja dan menjadi otak yang harmoni, menjadi otak yang serasi, menjadi otak yang sehat. Saya pelajari. Saya menulis di sebuah jurnal teologi menjadi salah satu pendekatan konseling baru. Tapi saya percaya kalau hanya itu saja tidak akan mengubah hidup manusia dan anak-anak kita. Yang mengubah kebenaran firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dia percaya Yesus, dia berubah. Untuk itu seorang bapak perlu berperan. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Haruslah menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Saya ringkas menjadi satu kalimat, prioritas. Katakan, prioritas. Seorang bapak tentunya bersama istri, menjadi orang tua harus memprioritaskan, menanamkan ajaran dan didikan, ajaran nasihat firman Tuhan, yaitu kasih. Amin saudara. Untuk menanamkan ini perlu seorang figur pemimpin. Dan pemimpin inilah yang diberi delegasi otoritas oleh Allah. Diberi kuasa, artinya pengaruhnya besar sekali. Kalau dijalankan pengaruhnya besar. Kalau tidak dijalankan dampaknya besar. Tinggal pilih kan. Maaf kok tinggal pilih. Tinggal taat atau tidak. Saya baru ngoreksi kata-kata saya. Saya belakangan tidak menganjurkan pilih tidak. Anjurkan taat. Pilih itu keliru. Itu cara dunia. Cara dunia menipu kita. Sedikit-sedikit pilih. Memilih itu melibatkan kerja otak kita yang sudah tercemar oleh dosa. Kalau sekarang saya punya prinsip. Taat, tinggal mau taat atau tidak taat. Karena Roh Kudus sudah di dalam kita. Jawabannya hanya taat dan tidak taat, tidak perlu pilih. Mau taat ada akibatnya. Mau tidak taat juga ada akibatnya. Nah saudara tinggal mau taat atau tidak taat. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang terakhir tadi.